sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan dan dampak rokok terhadap masyarakat Indonesia. Nah, rokok rokok itu merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, ya identiknya pada masyarakat di Indonesia itu kebanyakan banyak yang merokok. Nah, jadi saya ingin ngejelasin di pertama itu tentang undang-undang mengenai penjualan rokok. Nah, di Indonesia penjualan rokok itu kan diatur oleh beberapa undang-undang peraturan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat kan. Nah, terutama itu ada dari dampak negatif merokok. Karena kan ngerokok itu merusak kesehatan kita kan. Terus undang-undang apa aja sih yang dibuat oleh pemerintah untuk penjualan rokok? Nah, jadi tuh ada undang-undang yang namanya kesehatan UU No 36 tahun 2009 pasal 115 di mana mengatur pembatasan iklan, promosi dan penjualan rokok untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja dari bahaya rokok. Dan kedua, ada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 di mana tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Nah, jadi kalau kita mau ngerokok itu ada pembatasan usia, di mana rokok tidak dijual oleh kepada anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, dan penjual itu wajib meminta identitas pembeli jika perlu. Tetapi banyak penjual rokok itu menjual sembarangan kan, pada ya itulah faktanya. Nah, larangan penjualan eceran rokok itu nggak boleh dijual secara eceran kayak satu-satu keteng-keteng gitu tanpa kemasan. Nah, jadi yang mencantumkan peringatan kesehatan. Nah, itu namanya rokok ilegal. Kenapa dijual satu-satu? Kita nggak tahu nih tembakaunya ada apa, ada isi ganja lah atau inilah. Nah, yang ketiga nih, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di mana melarang penjualan produk yang dapat membahayakan kesehatan konsumen tanpa informasi yang menandai. Dan ini mendukung kebijakan pencantuman peringatan bahaya rokok. Nah, itu dia beberapa undang-undang yang terkait dengan penjualan rokok. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang ekonomi. Gimana sih bisnis transaksi ekonomi rokok di Indonesia itu? Nah, kan rokok di Indonesia itu kan salah satu sektor ekonominya Indonesia lah, ya kan, secara signifikan baik secara segi produksi, distribusi maupun konsumsi. Nah, industri ini mencakup rantai pasok yang luas. Nah, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, pabrik rokok, distributor hingga pengecer. Namun industri ini juga kontroversial karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama itu posisi strategis industri rokok di Indonesia. Nah, dimulai dari kontribusi ekonominya. Industri rokok di Indonesia ini menjadi salah satu kontributor utama bagi pendapatan negara melalui cukai tembakau atau juga disebut CHT. Pada 2023, cukai rokok menyumbang sekitar 12-13% dari total penerimaan negara. Nah, gimana sih cara penyerap tenaga kerjanya? Nah, dia menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung, termasuk petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Terus perusahaan besar seperti PT Gudang Garam, PT HM Sempurna, PT Di Jarum. Nah, gimana sih pola konsumsi dan perdagangannya? Nah, pertama itu ada yang namanya pasar domestik yang besar, di mana Indonesia adalah salah satu konsumen rokok yang terbesar di dunia dengan prevalensi perokok yang tinggi. Jadi perokok aktif lah maksudnya, terutama di kalangan pria dewasa sekitar 70%. Nah, yang ketiga itu penjualan eceran dan tradisional. Sebagian besar transaksi rokok dilakukan melalui toko kelontong, kayak toko-toko apa ya, dibilang kayak warung-warung lah yang jual eceran yang masih mendominasi distribusi di pedesaan maupun perkotaan, kayak warung Madura lah gitu. Nah,
Yang ketiga nih, kita masuk nih transaksi digital dalam industri rokok. Penjualan rokok itu melalui platform online, bisa melalui platform online mulai berkembang tuh dari online. Meskipun ada pembatasan karena regulasi terkait usia pembeli dan peringatan kesehatan, akhirnya mereka banyak yang nggak jual rokok secara online lah gitu. Jadi marketplace seperti Tokopedia dan Shopee menjual rokok, tetapi dengan aturan yang sangat ketat. Kayak memastikan tuh kepatuhan terhadap undang-undangnya gimana gitu. Nah, yang keempat tuh tantangan dalam bisnis rokok. Nah, ada yang namanya kenaikan cukai. Jadi setiap rokok kan nggak mungkin tuh harganya segitu-gitu aja, pasti naik dong cukainya. Semakin banyak konsumennya semakin naik cukainya gitu. Nah, terus ada larangan iklan dan promosi. Jadi kita nggak apa ya, ada sih di beberapa, cuman kayak nggak apa ya, kayak mengurangi lah kemampuan perusahaan dagang tuh kayak untuk menarik pelanggan, terutama buat anak muda ya. Nah, potensi bisnis internasional itu sangat besar, kayak misalnya ekspor rokok nih, produk kretek Indonesia itu kayak, jadi rokok kretek Indonesia itu memiliki pasar eh, ekspor ke negara-negara seperti Filipina, Malaysia, Timur Tengah dan Afrika. Nah, kompetisi global itu industri rokok internasional seperti British American Tobacco atau BAT dan Philip Morris International aktif beroperasi di Indonesia baik melalui anak perusahaan maupun akuisisi. Misalnya kayak salah satu rokok Marlboro itu. Nah, selanjutnya kita ngebahas kenapa sih rokok itu bahaya bagi kesehatan. Nah, jadi yang pertama itu kayak ya pasti bahaya dong, ya kan, karena kayak banyak banyak yang merugikan bagi kesehatan karena mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana ratusan diantaranya itu beracun dan sekitar 70 zat bersifat uh, karsinogenik, itu kayak penyebab kanker tuh. Bahaya rokok itu dapat mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh bagi yang perokok aktif. Nah, yang pertama itu bahayanya itu kayak di bagian sistem pernapasan, kanker seperti kayak kanker paru-paru. Ya itu kan merupakan salah satu penyakit yang paling umum tuh akibat rokok kan. Zat yang tadi tuh yang karsinogenik tuh dalam rokok itu merusak semua jaringan paru-paru kita. Jadi yang awalnya paru-paru kita itu warna pink lah, putih bagus, sekarang kita ngerokok semua hitam. Jadi tuh bisa bikin penyakit kanker paru-paru. Nah, yang kedua itu asma. Jadi kayak rokok itu dapat memperburuk gejala asma, yang mengalami asma lah, dan meningkatkan risiko serangan asma dan apa membunuh masyarakat lah. Bahayanya itu kayak di penyakit jantung juga. Nah, nikotinnya itu kan meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, ya kan, karena kita udah ngisap-ngisap. Terus sementara itu karbon monoksida mengurangi oksigen dalam darah yang menyebabkan kerusakan pembuluhan darah. Nah, jadi jantung kita tuh kan berdetak terus tuh karena kita ngerokok terus. Karbon dioksida itu kayak dari asapnya itu mengurangi oksigen kita. Nah, itu yang menyebabkan pembuluh darah kita pecah. Nah, yang kedua tuh stroke. Rokok itu meningkatkan risiko pembekuan pada darah yang menyebabkan stroke lah. Nah, bahaya bagi sistem produksi itu ada infertilitas, dimana rokok menurunkan kualitas sperma pada pria, kayak misalnya dia ngerokok mentol dan juga mengganggu ovulasi pada wanita yang mengurangi kesuburan. Terus kehamilan. Nah, banyak tuh kasus ibu-ibu lagi hamil ngerokok. Ibu yang ngerokok tuh selama kehamilan berisiko banget tuh bagi anak bayinya, bisa jadi prematur, berat lahir rendah, atau bayinya juga bisa cacat. Nah, terus bahayanya bagi kulit dan penampilan. Nah, semakin banyak rokok itu bisa menjadikan penuaan dini. Jadi kayak rokok mengurangi elastisitas kulit, kayak ya kulit tuh kayak menyebabkan ada kerutan, terus kusam gitu.
kerontokan rambut juga. Nah, itu dia beberapa rokok, tentang rokok, bahaya rokok, kenapa sih bahaya rokok bahaya bagi kesehatan. Nah, selanjutnya awal-awal gimana rokok itu masuk ke Indonesia. Kalian pada bingung kan tuh gimana sih awalnya terjadi ada rokok di Indonesia. Nah, awalnya itu pertama itu karena adanya sejarah global dan sejarah Indonesia. Gimana sih ada hubungannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi rokok pada suatu waktu saat itu, rokok itu sebagai komoditas ekonomi kolonial. Nah, dieksploitasilah sumber daya tembakau. Lalu tembakau ini bahan utama rokok, menjadi salah satu komoditas unggulan yang dieksploitasi oleh kekuatan kolonial. Di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang, pemerintahan kolonial Belanda itu memanfaatkan tanah dan tenaga kerja pribumi untuk menanam tembakau dalam skala yang sangat besar. Kayak misal tuh di Tanah Deli lah, itu kan mengandung dia tuh banyak memproduksi tembakau di Sumatera Utara, terkenal kalau nggak salah. Nah, terus ada lagi tuh masuknya melalui sistem tanam paksa. Nah, walaupun tembakau tidak termasuk dalam tanaman utama, tapi sistem tanam paksa itu para pengusaha swasta Belanda itu menggunakan pola eksploitasi serupa untuk mengembangkan perkebunan tembakau. Lalu gimana sih peran imperialisme dalam perdagangan tembakau? Nah, pertama itu perdagangan global. Rokok dan tembakau ini kan menjadi komoditas yang sangat penting tuh dalam perdagangan global. Nah, lalu dikelola itu untuk kekuatan kolonial. Nah, negara-negara Eropa itu memperluas kekuasaannya untuk mengontrol daerah penghasil tembakau seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Nah, yang kedua itu pasar untuk rokok. Kolonialisme juga menciptakan pasar baru untuk rokok dan kayak biar dijual kembali kepada masyarakat pribumi sebagai produk konsumsi ya mereka lah, konsumerisme atau konsumsi gitulah. Nah, lalu produk rokok ini menjadi bagian dan strategi ekonomi kolonial pada waktu itu untuk biar memperoleh keuntungan lah intinya. Nah, jadi rokok itu sebagai alat pengendalian sosial. Kayak misalnya konteksnya itu kolonial tuh membudayakan merokok dipromosikan, lalu sebagian bagian dari gaya hidup lah rokok itu. Di Hindia Belanda, ngerokok kretek atau cerutu itu sering diasosiasikan sebagai status sosial. Kayak apa ya, lu kalau misalnya ngerokok cerutu tuh kayak dianggap udah bos lah gitu. Lalu perlawanan simbolik melalui rokok. Nah, budaya kretek lokal itu kan merupakan rokok yang berbasis cengkeh khas itu dari Indonesia. Nah, lahirlah sebagai bentuk adaptasi dan perlawanan budaya terhadap dominasi produk rokok kolonial. Kretek menjadi simbol identitas lokal di tengah eksploitasi kolonial. Nah, jadi begitulah kesimpulannya itu kayak rokok itu kan dalam sejarah kolonialisme dan investasi itu bukan sekedar produk ekonomi, tetapi juga alat eksploitasi untuk pengendalian sosial dan perdagangan global di Indonesia. Hubungan ini mencerminkan bagaimana masyarakat untuk mendukung kepentingan ekonomi penjajah, hingga dari warisan kolonialisme dalam bentuk ketergantungan pada industri rokok masih terlihat meskipun dengan tantangan baru terkait kesehatan dan keberlanjutan ekonomi. Lalu kita lanjut di sejarah minat. Gimana sih perkembangan iptek pada era globalisasi? Nah, kan itu berawal dari rokok ya. Kita tahu lah, iptek itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di zaman sekarang itu kan dulu masih yang namanya kita pakai tembakau atau tembakau lah
Terus apa lagi ya, dari apa namanya, ya dari tembakau lah pokoknya. Terus kan kita itu semakinnya tahun ke tahun tuh kan kita punya inovasi tuh untuk berkembang. Nah, salah satunya produk rokok. Nah, rokok di era globalisasi itu, industri rokok itu berkembang dengan sangat cepat melengit. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi dapat mempengaruhi cara memproduksinya. Jangan seperti menciptakan rokok elektrik atau vape. Nah, seiring berkembangnya teknologi, rokok elektrik atau vape ini muncul sebagai alternatif dari rokok tradisional. Produk ini memanfaatkan sebagai teknologi pemanas cairan nikotin tanpa proses pembakaran tembakau. Hal ini menciptakan pasar baru dan menjadi fenomena global, meskipun kontroversial terkait dampaknya terhadap kesehatan. Jadi sama aja sih sebenarnya vape sama rokok itu, cuman ya ini lebih vape itu lebih maju lah, maksudnya lebih iptek lah pokoknya, di inovasinya lebih berkembang lah. Nah terus kayak perkembangan teknologinya itu, kayak teknologi vape itu kan menggunakan teknologi pemanas suhu rendah untuk menghasilkan uap kan, yang dianggap lebih aman dibandingkan dengan asap rokok. Nah, hal tersebut ini didorong oleh kemajuan teknologi dalam elektronik dari bahan kimia. Sebenarnya sama aja sih, cuman ya itu lebih canggih aja sebenarnya. Itu aja sih. Terus kita lanjut ke mana ya? Kita lanjut ke norma ketertiban. Jadi kan kalau kita bahas-bahas norma ketertiban itu kayak ada aturan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur perilaku merokok tuh demi menjaga kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat, serta mengurangi dampak negatif rokok terhadap lingkungan lah, kayak mencemari rokok. Nah, yang pertama itu kan ada yang namanya norma larangan merokok di tempat umum, seperti misalnya kawasan tanpa rokok. Nah, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur pembentukan kawasan tanpa rokok di area-area tertentu, seperti fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan tempat kerja. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan kawasan-kawasan bebas rokok. Terus peraturan daerah, banyak daerah di Indonesia yang memiliki peraturan daerah yang mengatur larangan merokok di tempat-tempat umum seperti taman, restoran, halte bus, pusat pembelanjaan, dan transportasi umum, untuk menghindari dampak merokok terhadap orang lain, kayak orang yang nggak ngerokok lah, perokok pasif gitu. Terus ada lagi yang namanya norma pengawasan dan sanksi. Nah, norma ini kayak penerapan sanksi. Pemerintah daerah itu terkait memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi yang terhadap pelanggaran norma ketertiban rokok. Jadi kayak pelanggaran seperti merokok di kawasan tanpa rokok atau iklan yang melanggar ketentuan dapat dikenakan denda atau sanksi alternatif. Jadi kayak contoh sanksinya itu kayak denda bagi individu yang merokok di tempat terlarang, atau pencabutan izin usaha bagi pengecer yang menjual rokok pada anak-anak. Lalu ada juga yang tuh norma regulasi terhadap rokok elektrik. Nah, pembatasan penggunaan vape itu, beberapa daerah juga mengatur penggunaan rokok elektrik atau vape dengan tujuan untuk mengontrol penyebaran produk yang dapat dengan tujuan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pembatasan ini meliputi larangan merokok di area KTR. Nah, kesimpulannya itu, norma ketertiban rokok itu bertujuan untuk menjaga kesehatan publik dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan beradaptasi dampak negatif rokok. Nah, hal ini mencakup peraturan yang mengenai larangan merokok di tempat umum, lalu melindungi masyarakat Indonesia lah pada intinya. Nah, selanjutnya kita lanjut di wilayah penghasil mana aja, wilayah penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Nah, pertama itu ada di Sumatera Utara, Tanah Deli. Daerah utamanya, kita masuk ke geografi nih.
Daerah utamanya Deli di Langkat dan Binjai. Itu beberapa daerah utama di Sumatera Utara yang dikenal sebagai penghasil tembakau berkualitas. Tembakau ini dihasilkan di daerah pemilik kualitas yang sangat tinggi lah, dengan aroma yang khas, sering digunakan untuk pembuatan rokok kretek premium. Ciri khasnya itu kayak tembakau Deli itu terkenal dengan aroma yang sangat kuat dan rasa pedas yang memberi ciri khas pada rokok kretek. Lalu di Jawa Timur ada di Probolinggo, Jember, Lumajang. Nah, daerah utama itu Kabupaten Probolinggo, Jember, dan Lumajang di Jawa Timur. Daerah yang terkenal dengan produksi tembakau berkualitas, terutama jenis-jenis Virginia yang banyak digunakan dalam pembuatan rokok putih. Kayak ya itulah rokok-rokok putih. Nah, ciri khasnya itu jadi aroma yang baik, kualitas yang baik dengan rasa ringan dan aroma yang khas, memiliki itulah rasa khas. Lalu kemudian di Sulawesi Selatan, daerah utama itu Kabupaten Goa dan Bulukumba di Sulawesi Selatan, merupakan daerah yang penghasil tembakau cukup terkenal dengan kualitas tembakau yang sangat baik. Nah, ciri khasnya itu tembakaunya itu dari daerah ini lebih sering digunakan untuk rokok tradisional dan kretek dengan kualitas yang cukup tinggi. Dan terakhir ada di Lampung. Daerah utamanya Lampung itu penghasil tembakau jenis Virginia dan Burley yang digunakan untuk membuat rokok yang lebih ringan. Nah, ciri khasnya itu tembakau dari Lampung memiliki aroma yang ringan dan rasa yang lebih netral dan banyak disukai untuk rokok putih. Nah, iklimnya, iklim kriteria kondisi lingkungannya itu, pada iklimnya itu temperaturnya itu idealnya itu dari 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Nah, curah hujannya, tembakau itu membutuhkan curah hujan sangat cukup, sekitar 1000 hingga 2000 mm per tahun. Lalu kelembapannya itu diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal, terutama selama musim hujan. Namun kelembapan yang terlalu tinggi pada fase tertentu itu bisa menyakitkan penyakit pada tanaman. Nah, jenis tanah yang digunakan itu kan tanah yang subur, tanah dengan pH 6 hingga 7 yang cukup subur dan memiliki drainase yang sangat penting untuk pertumbuhan tembakau. Tanah yang kaya akan organik dan memiliki tekstur loam, kayak ada campuran pasir, lanau, dan tanah liat. Nah, kemudian ada ketinggian tempat. Nah, maksimal ketinggian tempat itu minimal 200 hingga 1200 meter di permukaan laut, di atas permukaan laut ya. Terus di sinar matahari itu sangat berguna. Paparan matahari itu butuh sekitar 6 hingga 8 jam per hari buat cahaya matahari untuk berfotosintesis lah. Nah, penyiraman, jadi tembakau itu butuh yang namanya kebutuhan air. Tembakau itu membutuhkan penyiraman yang sangat cukup, terutama di musim kering. Namun tanaman tembakau tidak tahan terhadap genangan air, sehingga sistem irigasi yang baik sangat dibutuhkan. Itu dia. Jadi ini tugas TM1 saya. Terima kasih Bapak dan Ibu Gurus. Silakan mendengarkan ya. Apa itu dampak perkembangan dan dampak rokok terhadap masyarakat Indonesia.